Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita dalam pertemuan kali ini akan membahas tentang model pendidikan multikultural, suatu alternatif pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Nah, dalam pembahasan pada video yang lalu kita sudah membahas tentang pendidikan multikultural. Pendidikan pada hakikatnya tidak lain adalah sebagai agen pembaharuan, agent of change. Nah, lalu dalam kaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan menempati fungsi yang sangat strategis karena karakter building itu pada hakikatnya dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan itu bisa dalam artian seluas-luasnya mencakup pendidikan informal, formal, dan pendidikan non formal. Nah, pendidikan karakter dalam kaitan dengan pendidikan kita di era lampau itu lebih bersifat eksklusif seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian pendidikan multikultural yang berbasis pada keberagaman inklusif itu tidak memungkinkan lagi kita akan menumbuh kembangkan pendidikan yang bercorak eksklusif itu. Oleh sebab itu perlu dikembangkan pendidikan, dilakukan transformasi dalam kaitan ini sehingga arah pengembangan pendidikan karakter itu betul-betul menuju ke upaya mewujudkan warga negara yang baik. Nah, lalu prinsip good citizenship ini itu harus ditekankan kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa berdasarkan landasan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman terhadap pendidikan karakter dan implementasinya dalam dunia pendidikan itu bisa dilihat dalam berbagai hal. Pertama, pendidikan karakter dalam pengelompokan mata pelajaran. Di dalam beberapa masyarakat di berbagai negara, nah berkembang semacam model ini, pendidikan karakter itu dikelompokkan dalam mata pelajaran. Kemudian yang kedua, bisa jadi pendidikan karakter itu ditetapkan sebagai suatu keharusan oleh negara. Nah, kita sebenarnya memasuki di dalam batas-batas tertentu, dalam periode tertentu menganut pola ini. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter sebagai sebuah mata pelajaran khusus. Nah, akhir-akhir ini di era reformasi muncullah di dalam kurikulum kita itu pendidikan karakter yang menjadi salah satu mata pelajaran khusus terutama di perguruan tinggi. Nah, kalau di dalam konteks lembaga kita, pendidikan karakter sekarang muncul sebagai salah satu mata pelajaran elektif pada kelompok mata pelajaran MKU. Tapi di dalam konteks ini, pendidikan karakter sudah muncul sebagai pelajaran. Lalu yang keempat, itu pendidikan karakter sebagai proses pendidikan itu sendiri. Nah, dia tidak muncul sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi include di dalam beberapa mata pelajaran lain. Dalam batas tertentu, kita juga pernah menerapkan pola seperti ini, bahwa pendidikan karakter itu bisa masuk dalam pendidikan budi pekerti dan ada juga yang dalam pendidikan moral Pancasila. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang karakter, tentu akan lebih baik kalau kita berpijak pada konsep dasar dari pendidikan karakter itu apa. Nah, karakter itu bisa diartikan sebagai suatu tabiat
watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, atau membedakan suatu kelompok bangsa dengan bangsa lain, sehingga muncullah yang namanya karakter bangsa. Nah, kalau kita kembali melihat bahwa pendidikan karakter itu sekarang dianggap merupakan suatu hal yang sangat krusial, sangat penting, bahkan sudah menjadi suatu keniscayaan, karena nilai-nilai karakter mulia yang ada di dalam masyarakat kita seperti kejujuran, kemudian kesantunan, kebersamaan, dan sifat religius itu semakin lama semakin hilang dan semakin terkikis, tergerus di dalam kehidupan masyarakat bangsa kita. Di zaman now ini merupakan salah satu yang menjadi kerisauan banyak pihak, bahwa pendidikan kita selama ini seolah-olah mengabaikan atau menomorduakan yang namanya ranah karakter. Meskipun di dalam ranah pengembangan pendidikan itu ada 3 ranah: pengetahuan, sikap atau karakter, dan keterampilan. Lalu pendidikan kita selama ini lebih mengarah ke pengetahuan, itu pendapat sementara pihak. Tetapi kalau kita lihat secara kritis, nah asumsi seperti itu perlu juga dipertanyakan. Apakah memang pendidikan kita selama ini sudah mengutamakan aspek pengetahuan? Kenapa begitu? Ini tidak lain juga ada kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan kita itu sendiri. Seperti yang kita singgung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, pendidikan kita itu lebih banyak mengadopsi model pendidikan gaya bank, sehingga dalam konteks seperti itu pengetahuan dari anak didik itu pun tidak berkembang secara maksimal, melainkan hanya mengikuti apa yang dianggap ideal oleh gurunya, dan itu pun tidak mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu pendidikan karakter itu memang merupakan suatu hal yang sudah menjadi keharusan kita masukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Nah, lalu berdasarkan alur pikir seperti yang dikemukakan tadi, karakter itu pada hakikatnya mengacu pada serangkaian pengetahuan atau kognitif, sikap, attitude, dan motivasi atau motivation, serta perilaku atau behavior dan keterampilan atau skill. Nah, itu menurut Lacan. Nah, pokok pikiran semacam ini sebenarnya relevan untuk kita adopt dalam rangka pengembangan pendidikan karakter melalui dunia pendidikan, khususnya melalui mata kuliah pendidikan multikultural. Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter itu harus menanamkan kebiasaan atau habit tentang yang baik, sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, mau melakukan yang baik. Pendidikan karakter itu membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral, pendidikan budi pekerti di dalam sistem pendidikan tradisional kita. Nah, dalam kaitan ini, pendidikan karakter itu tidak bisa hanya kita ajarkan, tetapi yang lebih penting menurut beberapa pemerhati pendidikan akhir-akhir ini, pendidikan karakter itu lebih efektif kalau dicontohkan. Nah, sekarang itu yang agak sulit kita temukan. Kenapa?
Karena profil yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam dunia pendidikan itu akhir-akhir ini mungkin semakin langka, jarang bisa ditemukan. Nah, akhirnya kalau kita tidak hati-hati terhadap hal itu, maka pendidikan karakter nanti juga hanya akan menyentuh nuansa kognitif, bukan pada attitude dari peserta didik itu sendiri. Bahkan di dalam beberapa mata pelajaran pendidikan karakter itu ditemukan misalnya evaluasinya berkaitan dengan ingatan. Misalnya dibuat suatu kasus di dalam di dalam ujian. Setelah itu pertanyaannya karakter nomor berapa yang dilanggar dalam kasus di atas gitu. Nah, kalau itu penekanannya tentu pendidikan karakter menjadi ranah pengetahuan saja gitu. Dan dalam beberapa hal sebenarnya kita bisa menularkan yang namanya karakter itu melalui tindakan perilaku pendidik itu sendiri gitu. Misalnya untuk menghargai waktu gitu, guru atau dosen gitu misalnya harus datang dan pergi gitu sesuai dengan jadwalnya gitu. Nah, sekarang banyak sekali gitu misalnya kita melanggar hal-hal seperti itu. Masuk jam 7 lalu datangnya baru setengah 8 dan seterusnya gitu. Meskipun di dalam ketentuan di lembaga kita sudah ditetapkan masuk itu sesuai dengan jadwal, kemudian diberi toleransi 10 menit gitu. Tetapi dalam realitanya banyak kelas-kelas ini yang kosong sampai setengah jam. Nah, kalau itu yang kita lakukan dalam realitas kehidupan, maka secara tidak langsung kita sudah menularkan karakter pada anak yang namanya tidak tepat waktu. Begitu juga tentang tentang motivasi untuk belajar. Misalnya peserta didik diminta untuk mempelajari, membaca bahan-bahan tertentu. Sementara gurunya atau dosennya tidak mempelajari bahan yang sama. Sehingga ketika terjadi problem tertentu tentang materi yang disajikan dalam buku itu, akhirnya pendidik sendiri tidak bisa memberikan solusi sesuai dengan referensi yang ada. Nah, itu berarti kita sudah melanggar yang namanya kejujuran. Kalau kita bisa menerapkan sikap-sikap atau nilai-nilai yang baik itu dalam realitas kehidupan, dalam interaksi di sekolah, di kampus, maka secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menularkan yang namanya karakter-karakter tertentu kepada peserta didik. Lalu pendidikan karakter itu, kalau kita lihat dinamikanya dalam perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia, itu bisa dilihat dari tuntutan kurikulum berkaitan dengan ide-ide karakter yang dibawa oleh masing-masing kurikulum itu. Nah, pendidikan karakter itu pembinaan watak anak pada hakikatnya dijalankan melalui pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu seperti tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas 2003. Nah, sekarang kalau kita lihat perilaku dan tindakan kita di dunia pendidikan cenderung mengabaikan hal itu. Dia hanya sebagai kata-kata yang indah yang kita acu, tetapi
tindakan dan perilaku kita tidak mengarah ke sana. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan sejarahnya, pendidikan karakter itu bisa kita lihat. Misalnya pra-Orde Baru. Tidak ada yang namanya mata kuliah pendidikan karakter pada saat itu. Tetapi nilai-nilai yang terdapat dalam apa yang disebut karakter itu include di dalam pendidikan agama, kemudian pendidikan budi pekerti, lalu juga di dalam kesenian. Nah, di dalam kurikulum 75 gitu misalnya dia termasuk ke dalam pendidikan karakter ketiga mata pelajaran itu. Kemudian di era Orde Baru, lalu pendidikan karakter itu nanti ditumpangkan ke dalam 3 mata pelajaran juga. Yang pertama pendidikan agama, itu sangat syarat dengan muatan nilai, norma, dan syariat keagamaan. Kemudian juga di dalam mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, PMPKN. Nah, di situ nuansanya juga adalah pada pembinaan karakter. Bahkan tujuan pendidikan nasional itu juga diadopsi di dalam merumuskan tujuan pendidikan Pancasila, yaitu pembentukan warga negara yang baik. Dan pembentukan warga negara yang baik itu juga menjadi acuan atau sasaran dalam pendidikan moral, pendidikan multikultural. Bahkan pendidikan IPS pun mengadopsi kata-kata indah dari dari mewujudkan warga negara yang baik itu. Kemudian mata pelajaran lain ketika Orde Baru itu yang juga bermuatan nilai-nilai dan karakter itu adalah pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang dipendek dengan PSPB. Nah, di situ nilai-nilai kejuangan yang menjadi penekanan dalam mata pelajaran PSPB tersebut. Kemudian di era reformasi sekarang ini, lalu pendidikan karakter itu mengalami perkembangan yang lebih jauh. Di samping dititipkan di dalam mata pelajaran tertentu, lalu juga akhir-akhir ini dibentuk mata pelajaran baru yang dinamakan pendidikan karakter. Jadi sekarang di era reformasi ini, nilai-nilai karakter itu menjadi gawenya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, lalu pendidikan multikultur. Nah, dalam kaitan dengan dengan perkembangan yang terbaru itu, maka pendidikan multikultur pun menjadi karakter yang ingin dikembangkan di situ adalah dalam rangka membentuk warga negara yang baik, kemudian yang toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan melalui pendidikan karakter itu sikap sinis terhadap kelompok yang berbeda dengan kita itu akan bisa diminimalisir. Bahkan fenomena yang berkembang akhir-akhir ini, terutama semenjak yang namanya pemilihan presiden, itu masyarakat bangsa ini kita itu terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang setiap kelompok melihat bahwa mereka sajalah yang benar, sementara kelompok lain itu dianggap salah dan keliru. Nah, akhirnya muncullah tindakan-tindakan yang radikal terhadap kelompok lain. Nah, ini yang namanya radikalisme ini merupakan salah satu sasaran yang harus kita minimalisir melalui pendidikan karakter.
Sementara fenomena itu begitu mengejala akhir-akhir ini. Saya pikir itu inti pembelajaran dalam kaitan dengan materi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.